bertemu lagi dengan Miss Dian ya. Nah, di sini Miss Dian mau menyampaikan materi yaitu untuk kelas 3. Materinya yang akan membahas tentang sifat Allah yaitu Al-Wahhab. Nah, oke. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas sedikit atau mengulas sedikit tentang apa sih itu sifat Allah Al-Wahhab dan apa sih dan contoh penerapannya itu apa. Yuk kita ulas lagi mengenai sifat Allah Al-Wahhab. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita buka dengan berdoa bersama-sama. Semoga dengan lantaran doa membuat pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita lanjut ke materi yang lain, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari sifat Allah Al-Wahhab. Nah, oke, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sifat Allah Al-Wahhab ya. Tapi di sini Miss Dian mau mengulas lagi yaitu tentang pengertian sifat Allah Al-Wahhab. Sifat Allah Al-Wahhab artinya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi karunia. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ini adalah Sang Maha Pemberi karunia kepada semua makhluknya yang ada di alam ini. Jadi memberi karunia, memberi rezeki, memberi umur yang panjang, memberi akal yang sehat, memberi kesehatan pada siang hari ini, pada pagi hari ini, sehingga kita semuanya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, dan masih banyak sekali karunia yang telah Allah berikan pada pagi hari ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semua hambanya yaitu tanpa membutuhkan iman, jadi benar-benar tulus tanpa ada niatan untuk mendapatkan balasan dari manusia. Karena apa? Karena Allah lah yang telah menciptakan manusia. Masa iya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia membutuhkan imbalan dari yang telah diciptakan? Tentunya tidak ya. Jadinya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada hambanya tanpa membutuhkan imbalan sedikit pun, secara ikhlas, tulus, tanpa membutuhkan imbalan yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang mampu menyerupainya ya. Termasuk manusia ini adalah tempat lupa. Masih seringkali kita melakukan kehilafan, entah yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Nah, jadi manusia itu adalah makhluk Allah yang masih kadang berbuat salah, masih banyak sekali berbuat kesalahan. Dan sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Sang Maha Sempurna, Sang Kholik, Sang Maha Pencipta yang telah menciptakan alam ini, yang telah menciptakan kita semua, sehingga kita mampu berdiri di sini, sehingga kita mampu menyampaikan materi di sini, dan kita mampu mendengarkan materi di sini. Nah, itu adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sedikit bukti dari sifat Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pemberi. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ini memiliki sifat kedermawannya yang sangat tinggi sekali, tanpa meminta balasan kepada manusia yang telah diberikan, memberikan dengan sukarela, memberikan tanpa ada batas waktu, bahkan itu berlaku sepanjang masa. Sangat luar biasa sekali ya sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi, kita sebagai umat manusia harus semakin lebih baik lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala apa yang telah diperintahkan dan juga menjauhi larangannya. Yuk kita belajar sama-sama mengenai penerapan dari sifat Allah Al-Wahhab yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita sudah tahu maknanya, berarti kita juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama yaitu adalah bersedekah. Nah, jadi bersedekah itu adalah ketika kita melihat orang yang sedang membutuhkan, kita sebagai sesama manusia yaitu harus saling membantu. Caranya kita bisa memberikan apa yang sedang dibutuhkan. Misalkan sedang butuh makanan, ya kita bantu dalam bentuk makanan, bisa kita bantu dalam bentuk uang atau yang lain sebagainya. Itu merupakan salah satu penerapan dari sifat Allah Al-Wahhab. Poin kedua yaitu adalah mengasihi orang tua. Nah, orang tua itu siapa sih? Orang tua itu adalah keluarga kita terdekat ya. Jadi kita sebagai anaknya, kita harus berbakti kepada keduanya dengan cara apa sih? Nah, boleh dong kadang-kadang kita kasih nih, misalkan kita punya rezeki, kita kasih uang, misalkan kita sedang beli makanan, ya kita belikan makanan. Nah, itu merupakan salah satu bukti dari
bentuk kita mengasihi orang tua. Nah, kemudian poin ketiga yaitu adalah bergotong royong kepada sesama umat manusia. Bergotong royong itu apa sih? Misalkan kita sedang ada tetangga yang sedang membangun rumah, ya kita ikut menolong, entah hanya mengeluarkan sedikit snack atau makanan gitu ya. Nah, itu adalah wujud sikap kita atau sifat sosial kita kepada sesama manusia. Misalkan sedang ada pembangunan masjid, ya kita ikut nimbrung di situ, kita ikut membantu. Nah, kemudian yang poin keempat yaitu adalah berbagi ilmu kepada sesama teman. Jadi ketika kita punya PR nih, jadi kita kerjakan bersama-sama. Misalkan ada teman yang belum paham materi yang telah disampaikan dan juga kita di sini sudah paham, berarti kita membantu temannya dengan cara memberitahu apa yang sudah kita pahami. Mungkin cukup itu yang Miss Dian sampaikan pada pagi hari ini yang membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab dan juga penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang disampaikan pada pagi hari ini bermanfaat buat anak-anak semuanya. Miss Dian tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.